Shalom, selamat pagi adik-adik SKM khususnya kelas besar. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa walaupun kita ada yang beribadah di rumah, ada yang beribadah di gereja, oleh karena situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini, tapi kiranya itu tidak membuat kita untuk malas, membuat kita untuk tidak mau memuji dan menyembah Tuhan, dan membuat kita untuk tidak semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi pagi hari ini Allah mengajak kita untuk bersama-sama siapkan hati kita, pastikan kita sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Saya mau ambil Alkitabnya, siapkan di hadapannya, dan kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Nah, kita buka Alkitabnya bersama-sama di dalam Matius, Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Matius 10 ayat 37 sampai dengan 39. Om akan bacakan untuk kita sekalian. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Adik-adik sekalian, 3 ayat yang kita baca pagi hari ini. Yang pertama dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagi Tuhan. Tuhan Yesus katakan bahwa ketika kita mengasihi orang tua kita misalnya, atau di bawah dikatakan ketika kita mengasihi anak kita, orang tua mengasihi anak atau anak mengasihi orang tua lebih daripada mengasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus katakan kita tidak layak. Mungkin kita semua, mungkin kalian adik-adik memiliki sesuatu yang kalian sukai atau sesuatu yang kalian inginkan, yang mungkin mainan kalian atau mungkin HP kalian atau game, atau orang tua yang kalian kasihi, yang mengasihinya lebih dari apapun, bahkan sampai melupakan Tuhan. Nah, Tuhan tidak menghendaki itu. Ya. Kita mengasihi orang tua, tetapi kasih itu tidak boleh mengalahkan kasih kita kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun, itulah yang membuat kita layak kepada Tuhan Yesus. Kasih kepada orang tua kita, kasih kepada orang tua kepada anak, kasih kepada saudara-saudara kita, kepada adik-adik atau kakak kita, atau kepada siapapun, itu tidak boleh mengalahkan kasih kita kepada Tuhan. Harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Yesus saja mengasihi kita, memberikan semua yang dimilikinya, hidupnya untuk kita. Nah, apalagi kita sebagai anak-anak, sebagai murid Kristus, kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Hari ini kita harus belajar untuk hal yang pertama, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, mengasihi Tuhan harus melebihi segalanya. Yang kedua dikatakan bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, baik anak-anak, baik itu remaja, baik itu dewasa, orang tua, semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita tidak hanya karunia untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi karunia untuk kita memikul salibnya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Yesus saja memikul salibnya untuk kita. Dia memikul salibnya untuk menyelamatkan kita. Nah, apalagi kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anak yang dikasihinya, kita juga harus memikul salib kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena salah satu syarat untuk kita menjadi murid-muridnya adalah kita memikul salibnya. Bagaimana kita memikul salib kita bersama-sama dengan Yesus? Ya, kita rajin membaca firman, rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, bersekutu bersama orang tua kita di rumah, taat akan orang tua kita, taat dengan guru-guru kita,
mengasihi Tuhan seperti tadi, itulah kita memikul salib kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita harus belajar untuk, walaupun kita masih kecil, tapi kita harus kuat memikul salib itu, belajar memikul salib Kristus sejak dini. Maka kalau kita sudah dewasa, kita sudah kuat, kita sudah sanggup memikul setiap salib, setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang ketiga dikatakan bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka walaupun kita kehilangan nyawa kita, walaupun adik-adik atau semua kita yang percaya kepada Yesus kehilangan nyawanya, jangan takut. Karena ketika kita kehilangan nyawa kita karena Tuhan Yesus, karena iman kita kepada Yesus, kita tidak akan kehilangan, tapi kita akan diselamatkan karena iman dan percaya kita kepada Yesus. Demikian juga ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan juga menghendaki supaya kita menjadi atau membawa banyak orang untuk diselamatkan kepada Tuhan. Nah, seperti hari ini kita belajar satu tokoh bernama David Livingstone. Nah, David Livingstone ini adalah salah satu orang percaya yang berasal dari Skotlandia. Nah, dia lahir pada tanggal 19 Maret 1813. Nah, dia merupakan seorang anak yang memiliki orang tua. Bapaknya adalah seorang guru sekolah minggu yang baik. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang biasa, tapi hidup sangat jujur. Mereka, orang tuanya, hidup sangat takut kepada Tuhan. Mereka sangat mengasihi Tuhan. Bahkan kehidupan orang tuanya berdampak besar bagi anaknya David Livingstone ini. Sehingga David Livingstone ini, dia kehidupannya dipengaruhi oleh orang tuanya. Nah, dengan firman Tuhan yang didengar dari orang tuanya, ini mengubah dia, membuat dia menjadi anak yang bertumbuh dan memiliki misi iman yang besar kepada Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa pada umur 10 tahun saja dia sudah menghafal atau dia sudah membaca Mazmur 119 dengan hanya melakukan 5 kesalahan. Artinya dia menguasai. Nah, di usia yang sama juga dikatakan bahwa dia bekerja pada satu pabrik tekstil, ya, pabrik pakaian. Usia umur 10 tahun tapi dia sudah bekerja. Nah, ketika dia bekerja, dia mengumpulkan uang. Untuk apa? Untuk membeli buku-buku pelajaran, juga mungkin buku-buku rohani yang membangun dia, sehingga dia menjadi seorang anak yang pandai. Dan juga memang tidak dikatakan bahwa dia tidak sepandai teman-teman sekolahnya, tapi dia punya kelebihan. Dia adalah anak yang lebih tekun dari orang-orang lain, dari teman-teman yang lain. Dia sungguh-sungguh belajar daripada teman-temannya yang lain. Nah, sehingga suatu saat dia punya kerinduan untuk pergi menginjili di Cina. Tetapi keinginannya itu tidak tercapai. Tuhan menghendaki, lalu dia pergi ke Afrika. Tuhan memakai dia dan dia pergi ke Afrika, dan dia menjadi penginjil atau menjadi seorang yang luar biasa. Hal yang membuat dia sehingga dia menjadi seorang penginjil atau misionaris di Afrika adalah suatu saat dia bertemu dengan seorang bernama Robert Moffat. Robert Moffat ini yang mempengaruhi kehidupannya, buat dia menjadi seorang yang terpanggil. Lalu dia melayani di Afrika. Dia pergi ke Afrika. Sebelum dia pergi ke Afrika, dia belajar tidak hanya sebagai seorang pendeta, tapi dia belajar juga sebagai seorang dokter. Dia belajar dan dia menjadi seorang dokter. Ketika dia ada di Afrika, maka dia tidak hanya memberitakan Injil Tuhan, tapi dia juga mengobati orang-orang sakit. Dia membebaskan para budak-budak yang ada di sana. Lalu dia menjelajah tempat-tempat yang dia singgahin. Dia membuat menjelajah dan membuat peta. Membuat peta Afrika dan juga tempat-tempat yang dia singgahi, dia buat menjadi peta. Lalu dia membuat jurnal catatan-catatan mengenai penemuan-penemuan yang ditemukan di sana. Dia kirimkan ke Inggris, lalu itu dijadikan jurnal, dijadikan buku.
Sehingga hari ini kita bisa belajar itu juga karena pencapaian yang dilakukan oleh seorang David Livingstone ini. Tuhan pakai dia untuk dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Suatu hari dia hampir mati karena dia diterkam oleh seekor singa, sehingga berakibat fatal karena tangan sebelah kirinya ini tidak bisa berfungsi sampai akhir hidupnya. Tetapi dia tetap mengasihi Tuhan, dia melayani Tuhan. Bahkan dia terkenal sebagai seorang misionaris di Afrika. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tapi dia juga menyelamatkan banyak orang. Lalu satu doa yang terkenal yang dimiliki oleh David Livingstone dikatakan bahwa Tuhan, utuslah aku kemana saja, hanya sertailah aku. Letakkan beban apa saja atasku, hanya topanglah aku. Putuskan ikatan apa saja daripadaku, kecuali ikatan yang mengikatku kepada pelayanan dan kepada hati Tuhan. Ini doanya yang terkenal. Kiranya ini juga menjadi satu kekuatan untuk kita, mendorong kita untuk kita memiliki iman, menjadi murid-murid yang dipakai Tuhan seperti David Livingstone ini. Nah, kita belajar ayat hafalan bersama-sama. Dalam Filipi 2 ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sekali lagi, Filipi 2 ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Selamat hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.